Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Septi selaku dosen pembimbing mata kuliah penganggaran perusahaan, serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang kita bahas kali ini yaitu berjudul Anggaran Komprehensif UMKM Ayam Geprek Kedai Rejo. Saya Refaya Pemana Putri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama bernama Indah Megita Rulia dengan NIM 217. Yang kedua Alivia Rahmasari dengan NIM 223. Yang ketiga Wahyu Agus Sutiono dengan NIM 224. Yang keempat saya sendiri Refaya Pemana Putri dengan NIM 240. Kemudian teman saya yang terakhir Bagas Alif Maulana Albab dengan NIM 245. Langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi, yaitu penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Bagas. Kepada saudara Bagas dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM Ayam Geprek Kedai Rejo. Ayam geprek merupakan salah satu inovasi dari olahan ayam yang menggunakan tepung sebagai balurannya dan dicampur dengan cabai dan rempah lainnya dengan cara digeprek. Bidang bisnis kuliner ayam geprek tergolong banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai peluang usaha. Outlet yang dipilih ini berdiri sekitar awal tahun 2021 dengan menghadirkan konsep ayam geprek dengan harga ramah di kantong dan porsi yang lumayan banyak, serta tekstur ayam juicy dengan rasa khas yang gurih. Penjelasan anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif atau anggaran induk atau master budget adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial. Anggaran induk ini terdiri dari 10, yaitu yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian bahan, keempat anggaran biaya tenaga kerja, kelima anggaran biaya overhead, keenam anggaran biaya pemasaran, ketujuh anggaran biaya administrasi dan umum, kedelapan anggaran laba rugi, kesembilan anggaran kas, dan yang terakhir yang ke-10 proyeksi neraca. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, penyampaian materi yang selanjutnya oleh saya sendiri. Anggaran utama mencakup seluruh kondisi yang ingin dicapai perusahaan dalam periode tertentu dan harus disusun secara sistematis. Maka di dalam menyusun anggaran harus mengikuti serangkaian langkah atau fase yang harus dilewati secara bertahap, yaitu sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang relevan. 2. Menyusun anggaran produksi dalam suatu periode tertentu. 3. Menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk periode tersebut. 4. Anggaran biaya operasi atau komersial disusun setelah anggaran penjualan dan produksi disusun walaupun tidak selalu terkait secara langsung. Yang kelima, berdasarkan dari keseluruhan anggaran yang ada, hasil akhirnya anggaran tersebut dapat dihasilkan anggaran laba. Yang keenam, tahap akhir dari penyusunan anggaran adalah dengan disusunnya anggaran keuangan. Yang ketujuh, dari gabungan anggaran penjualan, produksi, biaya operasi, dan investasi dapat disusun anggaran kas yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan periode tertentu. Yang terakhir, tahap akhir disusun anggaran neraca yang merupakan tafsiran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Next. Kemudian yang selanjutnya membuat anggaran UMKM secara komprehensif, yaitu yang pertama anggaran penjualan. Di sini dipaparkan unit, yaitu target perkiraan si owner penjualan dalam 2 minggu. Yang pertama untuk ayam geprek ori 126 unit. Yang kedua ayam paket 1 294 unit. Kemudian ayam paket 2 dengan 252 unit. Dengan variasi harga ayam geprek ori 8.000, kemudian ayam paket 1 10.000, ayam paket 2 13.000. Untuk penjumlahan hasilnya yaitu diperoleh dari unit dikali harga dengan jumlah total
tersebut. Baik, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Indah. Kepada Saudara Indah dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan, saya Indah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anggaran produksi ayam geprek Gederjo. Nah, untuk anggaran produksi di sini di dalam tabel terdapat keterangan dan jenis-jenis produk. Untuk poin yang pertama, mengenai jumlah yang direncanakan untuk dijual, di mana dilihat dari anggaran penjualan tadi, ayam geprek ori memperkirakan penjualan sekitar 126 unit, sedangkan paket 1 254 unit, dan paket 2 252 unit. Nah, untuk persediaan akhir ini didapat dari rencana produksi dikurangi total penjualan. Dan didapat untuk ayam geprek ori 6 unit, ayam geprek paket 1 35 unit, dan ayam geprek paket 2 72 unit. Untuk poin yang ketiga mengenai total kebutuhan didapat dari jumlah rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Sehingga untuk poin 3 ini didapat dari poin 1 ditambah poin 2. Sehingga untuk ayam geprek ori ini berjumlah sebesar 132 unit, dan paket 1 329 unit, untuk paket 2 324 unit. Untuk poin 4 yaitu persediaan awal didapat dari UMKM ayam geprek Gederjo, di mana untuk ayam geprek ori ini terdapat 15 unit, paket 1 20 unit, dan paket 2 15 unit. Nah, untuk poin 5, jumlah produksi didapat dari total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Di mana poin 5 ini didapat dari poin 3 dikurangi poin 4. Di mana didapatkan untuk ayam geprek ori ini 117 unit, untuk ayam geprek paket 1 309 unit, dan ayam geprek paket 2 309 unit. Next. Lalu selanjutnya mengenai anggaran kebutuhan bahan mentah ayam geprek Gederjo. Nah, untuk bahan mentah yang pertama daging ayam. Nah, untuk ayam geprek ori ini membutuhkan 9 ekor ayam, dan paket 1 membutuhkan 21 ekor ayam, dan paket 2 membutuhkan 30 ekor ayam. Di mana sekedar informasi bahwa untuk ayam geprek ori ini 1 ekor ayamnya itu dibagi menjadi 14 potong, sedangkan untuk paket 1 sama 14 potong, sedangkan untuk paket 2-nya itu 1 ekor ayamnya dibagi menjadi 8 potong. Nah, untuk jumlah kebutuhan bahan baku daging ayamnya sebesar 60 ekor ayam. Nah, untuk tepung tapioka atau terigu, untuk ayam geprek ori membutuhkan 9 kg. Nah, untuk 1 ekornya ini membutuhkan sekitar 1 kg tepung, jadi untuk 9 ekornya membutuhkan 9 kg. Nah, untuk paket 1 karena 21 ekor ayam, maka untuk tepungnya membutuhkan 21 kg. Nah, untuk paket 2-nya ini untuk 30 ekor ayam membutuhkan 30 kg tepung. Jadi keseluruhan tepungnya sebesar 60 kg. Nah, untuk cabai, untuk berasnya, untuk ayam geprek ori kan tidak memakai nasi, maka kami tidak mencantumkan beras. Untuk paket 1-nya membutuhkan sekitar 30 kg beras. Nah, untuk paket 2-nya membutuhkan 25 kg beras. Jadi jumlah kebutuhan bahan baku untuk beras sebesar 55 kg. Sedangkan untuk cabainya, untuk ayam geprek ori ini membutuhkan 0,5 kg. Untuk paket 1-nya ini membutuhkan 1,5 kg, untuk paket 2-nya ini membutuhkan 1 kg. Jadi keseluruhan cabainya ini membutuhkan 3 kg. Untuk kemanginya, untuk ayam geprek ori membutuhkan 8 ikat. Untuk paket 1-nya butuh 20 ikat, dan paket 2-nya butuh 17 ikat. Jadi total keseluruhan untuk kemangi yaitu 45 ikat. Nah, sedangkan untuk bawang putih ini, untuk ayam geprek ori ini membutuhkan 250 gram.
Sedangkan untuk paket 1 butuh 750 gram, untuk paket 2-nya butuh 500 gram. Jadi total keseluruhan untuk bawang putih membutuhkan 1,5 kg. Kemudian untuk bahan mentah timun, untuk ayam geprek ori membutuhkan 2 kg timun. Untuk paket 1 membutuhkan 3 kg timun. Dan untuk paket 2-nya membutuhkan 2,5 kg timun, sehingga jumlah kebutuhan bahan baku untuk timun itu sebesar 7,5 kg. Nah, untuk tahunya ayam geprek orinya membutuhkan 63 biji. Dan ayam geprek paket 1-nya membutuhkan 147 biji, dan ayam geprek paket 2-nya membutuhkan 126 biji. Jadi total keseluruhan untuk bahan baku tahunya membutuhkan 336 biji. Nah, sekedar informasi di sini tahunya 1 biji itu dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian untuk teh celup sariwangi itu karena ayam geprek ori tidak dapat teh, jadi di sini kita tidak mencantumkan. Sedangkan untuk ayam geprek paket 1-nya membutuhkan sekitar 4 saset teh celup. Sedangkan untuk paket 2-nya membutuhkan 3 saset, sehingga jumlah kebutuhan bahan baku untuk teh celup membutuhkan 7 saset. Untuk gula pasir, untuk ayam geprek paket 1-nya membutuhkan 7 kg gula pasir, dan paket 2-nya membutuhkan 6 kg gula pasir, dan untuk jumlah kebutuhan bahan baku keseluruhan, untuk gula pasir membutuhkan 13 kg gula pasir. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Alivia. Kepada Alivia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran pembelian bahan. Jadi sebelumnya anggaran pembelian bahan itu anggaran yang merencanakan cara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang, untuk meliputi rencana kualitas, kuantitas, harga, waktu, dan lain-lain. Jadi langsung saja di sini anggaran pembelian bahan ayam geprek Kedai periode 1 November sampai 15 November 2021. Untuk kebutuhan produksi, di sini tadi sudah dijelaskan oleh Indah. Jadi kita langsung saja ke persediaan. Untuk tanggal 1, persediaan bahannya itu daging ayam 50 ekor ayam, tepung tapioka 45 gram ayam, beras 50 kg ayam, cabai 1,5 kg, kemangi mohon maaf, kemangi 40 ikat, bawang putih 40, bawang putih 1 kg, timun 1,5 kg, tahu 250 biji, teh celup sariwangi 4 saset, gula pasir 9 kg. Untuk persediaan bahan tanggal 15 November 2021, daging ayamnya 48 kg, 48 ekor ayam, tepung tapioka 48 kg, beras 44 kg, cabai 2,5 kg, kemangi 37 ikat, bawang putih 1 kg, timun 6 kg, tahu 280 biji, teh celup sariwangi 5 saset, gula pasir 11 kg. Dan untuk unit yang kita dapatkan ini dari kebutuhan produksi ditambah persediaan tanggal 15 November dikurangi tanggal 1 November. Jadi untuk unit daging ayam ini hasilnya 58 ekor, untuk tepung tapioka 63 kg, untuk beras 49 kg, cabai 4 kg, kemangi 42 ikat, bawang putih 1,5 kg, timun 12 kg, tahu 336 biji, teh celup sariwangi 8 saset, gula pasir 15 kg. Terus untuk harganya ini kita dapatkan dari harga waktu ownernya beli. Jadi untuk harga per kilo ayam, 1 ekor ayam itu 32.500. Jadi total nilainya itu 32.500 dikali 58 ekor senilai 1.885.
Untuk tepung tapioka 1 kilonya 10.000 dikali 63 kilo, jadi totalnya 630.000. Untuk berasnya 10.000 per kilonya dikali 49 kilo, jadi totalnya 490.000. Untuk cabainya 20.000 per kilo dikali 4 kilo, harganya 80.000. Untuk kemangi Rp500 per ikat dikali 42 ikat, harganya 21.000. Untuk bawang putih 26.000 per kilo dikali 1,5 kilo, hasilnya 39.000. Untuk timun 5.000 per kilo dikali 12 kilo, hasilnya 60.000. Untuk tahu Rp300 per biji dikali 336 biji, hasilnya Rp100.800. Untuk teh celup Sariwangi per sasetnya itu harganya 900 dikali 8 saset, totalnya 7.000. Untuk gula pasir 12.000 per kilo dikali 15 kilo, totalnya 180.000. Jadi total keseluruhan biaya pembelian bahan ini Rp3.492.800. Anggaran biaya operasional. Jadi sebelumnya anggaran biaya operasional itu semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Jadi di sini kita dapatkan gaji karyawan 950, ini kita dapatkan langsung melalui penelitian, bertanya langsung kepada owner ayam geprek ini, dan biaya listrik senilai 50.000. Jadi total biaya komersial itu 1 juta. Jadi di sini kita anggarannya penelitiannya itu tanggal 1 sampai tanggal 15, yaitu 2 minggu. Jadi untuk 2 minggu total biaya komersialnya itu Rp500.000. Terima kasih dari saya. Baik, untuk penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Wahyu. Kepada Wahyu dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran laba dari ayam geprek Kedai-Rejo. Untuk penjualan bernilai Rp7.224.000. Untuk HPP terdiri dari persediaan bahan pada tanggal 1 November 2021, yaitu senilai Rp2.845.100. Untuk pembelian bahan senilai Rp3.492.000. Untuk bahan siap digunakan senilai Rp6.337.900. Ini didapatkan dari persediaan bahan ditambah dengan pembelian bahan. Untuk selanjutnya, persediaan bahan pada tanggal 15 November 2021 senilai Rp2.825.000. Sehingga biaya bahan senilai Rp3.512.900. Ini diperoleh dari bahan siap digunakan dikurangi dengan persediaan bahan pada tanggal 15. Untuk biaya produksi sendiri senilai Rp3.512.900. Untuk persediaan barang jadi pada tanggal 1 yaitu senilai Rp515.000. Untuk barang jadi yang siap jual ini diperoleh dari biaya produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi pada tanggal 1 yaitu Rp4.027.900. Untuk persediaan barang jadi pada tanggal 15 senilai Rp1.334.000. Sehingga HPP bernilai Rp2.693.900. Ini diperoleh dari barang jadi yang siap jual kurangi persediaan barang jadi pada tanggal 15. Untuk laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan HPP, yaitu hasilnya Rp4.530.100. Untuk biaya operasional, karena sudah dijelaskan oleh ahli di atas, karena penelitiannya cuma 2 minggu, sehingga
hasilnya 500.000. Sehingga laba usaha yang dianggarkan senilai Rp4.030.100. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran kas dari Ayam Geprek Kedai Rejo. Untuk saldo kas pada tanggal 1 November 2021 senilai Rp1.500.000. Untuk aktivitas operasional terdiri dari penjualan tunai yaitu Rp5.890.000. Untuk pembelian bahan baku Rp3.492.800. Untuk biaya gaji karyawan, listrik dan juga air senilai Rp500.000. Jumlahnya yaitu untuk Rp7.390.000. Ini diperoleh dari saldo kas pada tanggal 1 November ditambah dengan penjualan tunai. Untuk pembelian bahan baku, biaya gaji karyawan, listrik dan juga air di jumlah totalnya Rp3.792.800. Sehingga saldo kas pada tanggal 15 November tahun 2021 senilai Rp3.597.200. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dengan sudah terpaparnya materi tersebut, berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kata salah. Sikap akhir kata, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.